Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak, Identitas. Hari ini tanggal 5 Februari, judul renungan kita, Memberikan Hati. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Anda bisa belajar banyak tentang seseorang dengan memperhatikan bagaimana dia menyapa orang-orang yang tidak dianggap memiliki kedudukan sosial yang sama dengan mereka. Kisah Rut terjadi pada masa hakim-hakim, ketika semua orang melakukan apapun yang mereka inginkan. Allah telah membuat hukumnya tentang meninggalkan sudut-sudut ladang untuk orang miskin jauh sebelumnya. Tapi tidak banyak orang yang mengikutinya. Tidak jarang orang miskin mati kelaparan. Tidak hanya itu, masa panen juga bisa berbahaya. Hal ini memunculkan bandit dan orang-orang yang putus asa yang akan membunuh demi mendapatkan makanan. Kita dapat mengetahui bahwa keadaan di sekitar Bethlehem saat itu sangat berbahaya karena apa yang dikatakan Boas kepada Rut dalam Rut pasal 2 ayat 8 dan 9, "Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, atau tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau." Jadi, para pekerja di ladang Boas pun bisa saja mengganggu seorang wanita muda yang cantik. Tetapi ia tetap berjaga-jaga. Dan perhatikan bagaimana ia menyapa para pekerjanya. "Semoga Tuhan menyertai kalian." Boas adalah seorang pria yang tidak hanya mengikuti hukum Tuhan. Jika ia melakukannya, ia bisa saja merasa bangga dengan dirinya sendiri karena banyak orang di sekitarnya yang tidak melakukan hal itu. Tetapi Boas melakukan lebih dari itu. Dia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Rut akan aman dan bahwa dia dan Naomi akan dirawat sebelum dia mengetahui siapa Rut dan sebelum dia sendiri tertarik kepadanya. Anda dapat melihat bahwa ia akan melakukan hal yang sama, bahkan melakukan hal yang sama kepada siapapun yang membutuhkannya. Orang-orang mungkin tahu bahwa jika mereka membutuhkan atau mengalami kesulitan, mereka dapat mendatangi Boas dan dia akan membantu mereka. Anak-anak, saya ingin dikenal dengan sikap seperti itu. Saya senang jika orang-orang tahu bahwa mereka dapat datang kepada saya dan saya tidak akan mengkritik atau membuat mereka merasa bodoh, tetapi akan membantu mereka jika saya bisa. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin dikenal sebagai orang yang murah hati dan dermawan? Apakah Anda ingin dikenal seperti Boas, sebagai orang yang membuat orang-orang yang lemah merasa aman, orang yang akan melakukan hal yang benar? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah, para janda dan yatim piatu, Engkau memelihara kami semua, dan Engkau biasanya melakukannya dengan memberikan kami kepada satu sama lain untuk dipelihara. Saya mungkin bukan pemilik tanah yang kaya seperti Boas, tetapi saya tahu
Ada orang-orang yang Engkau berikan kepada saya untuk saya rawat. Tolonglah saya untuk tetap membuka mata hari ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang menjadi atau merasa seperti janda dan yatim piatu dan membutuhkan perkataan yang baik, sentuhan yang lembut, atau bantuan praktis. Saya ingin menjadi seperti Boaz yang dikenal sebagai orang yang murah hati dan dermawan. Amin.